Besti, ternyata eretan alias perahu atau getek masih eksis di Jabodetabek loh. Lihat aja tuh, viral video pengguna media sosial menumpang eretan. Ironis ya Besti, meskipun kita diberikan kemudahan akses moda transportasi di era masa kini, kenyataannya masih ada moda transportasi tradisional yang justru dianggap masyarakat sebagai solusi hemat waktu dan biaya. Let's go Besti, kita cek fakta. Moda transportasi tradisional ini masih bisa dijumpai di pelosok Jakarta atau kota penyangga lain seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Diberi nama eretan karena pengoperasiannya menggunakan tenaga manusia dengan cara dieret alias ditarik Besti. Zaman dulu, getek atau eretan berbahan dasar bambu, dirakit dan digerakkan dengan bilah bambu lain atau dieret dengan tali yang diikat pada sisi-sisi sungai. Karena eretan bambu hanya mampu mengangkut orang dan sepeda, banyak yang berinovasi dengan menghadirkan perahu eretan Besti. Seperti eretan Ganglio di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ini. Eretan ini menjadi jalan pintas bagi warga khususnya Kampung Kelor, Kabupaten Tangerang untuk menyeberang ke Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Karena cukup besar, perahu eretan ini mampu mengangkut hingga 25 motor plus pengendaranya. Hebatnya, eretan ini mampu menghemat waktu perjalanan setengah jam sampai ke tempat kerja. Yang jelas sih ya menguji jarak lebih dekatnya aja gitu. Kalau lewat jembatan muter bisa 1 jaman, kalau lewat ini ya bisa setengah jam nyampe tempat kerja. Tarifnya pun sangat terjangkau Besti, yakni Rp1.000 untuk orang, Rp2.000 untuk motor, dan Rp3.000 jika pemotor berboncengan. Eretan ini katanya sih sudah beroperasi sejak 30 tahun lalu Besti. Penumpang ramai di pagi dan sore hari, tepatnya jam berangkat dan pulang kerja. Kenalin Besti, Pak Toha. Pengemudi eretan ini membutuhkan bantuan bearing atau laher untuk memudahkan menarik kemudi. Belum lagi faktor cuaca dan angin yang juga kadang menjadi kendala. Susah itu ya kalau nggak pakai gini ya nggak pakai kelahar ini. Apa namanya? Kelahar. Apa itu? Iya ini lah kelahar tuh. Untuk biar apa fungsinya? Maksudnya membantu tenaga. Oh gitu. Meski eretan bukanlah moda transportasi resmi, pengemudi eretan tetap berusaha memperhatikan faktor keselamatan. Salah satunya dengan tidak beroperasi ketika debit air sedang naik. Sangat berisiko soalnya Besti. Sebagai sungai besar yang melintasi Bogor dan Tangerang, Sungai Cisadane bisa mencapai kedalaman maksimal hingga 12,5 meter dengan debit 70 meter kubik per detik Besti. Selain itu, eretan ini menggunakan tali baja agar kuat. Tali itu dikaitkan pada besi di sisi-sisi sungai. Uniknya Besti, eretan ini dilengkapi atap dan bangku juga loh untuk kenyamanan penumpang. Besti, sekarang saya tahu nih kenapa warga Kampung Kelor tuh lebih memilih eretan daripada naik yang lain atau lewat jembatan. Karena saya kurang dari 10 menit aja udah sampai di Kota Tangerang dari Kabupaten Tangerang. Cuma nih Besti, notes-nya dari saya nih, ini kan jalanannya agak curam ya. Jadi kalau Besti mau naik ke atas tuh pastikan sepatunya yang benar nih, jangan sampai licin. Dan juga kalau bawa kendaraan, hati-hati. Oke, saya naik dulu. Dan benar saja nih Besti, gak jauh dari saya turun tadi, kita bisa langsung bertemu dengan akses Jalan Raya Kota Tangerang yang berada tepat di belakang Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wih! Nah, untuk membuktikan bahwa eretan bisa memangkas waktu banyak, kita coba yuk menghitung waktu tempuh perjalanan dari Kampung Kelor menuju akses jembatan jika tidak menggunakan eretan. Jembatan inilah satu-satunya akses bagi warga Kabupaten Tangerang yang hendak nyebrang ke Kota Tangerang nih. Dan ternyata tadi dari wilayah tempat eretan kita itu ke sini tuh kurang lebih memakan
waktu 15 menit 47 detik. Jadi jauh lebih lama ya bagi warga kabupaten untuk bisa nyebrang ke kota Tangerang. Yuk ke sana. Sebenarnya jembatan ini adalah pilihan aman bagi masyarakat yang ingin menyeberangi Sungai Cisadane. Sayang, setelah menyeberang jembatan, warga masih harus dihadapkan oleh kemacetan serta akses jalan yang sempit. Tuh, lihat Besti, saking sempitnya diberlakukan sistem buka tutup atau bergantian bagi yang hendak melintas. Geser ke eretan di area Kalicaga, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Besti. Dari segi lokasi, bisa dibilang agak sulit dijangkau. Pemotor harus melewati kolong jembatan yang memiliki ketinggian cukup rendah, Besti. Tidak banyak orang tahu info tentang transportasi air di sini. Jadi buat yang tahu aja, Besti. Padahal eretan ini sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Karena cukup kecil, eretan ini hanya mampu menampung kurang lebih 13 motor saja, Besti. Berbeda dengan eretan sebelumnya, tali kemudi eretan ini tidak menggunakan bearing atau laher. Jadi pasti lebih berat, Besti. Kerennya nih, kaki pengemudi menjadi tumpuan untuk menggerakkan perahu eretan sampai posisi landasan turunnya motor. Wah! Meskipun terlihat sederhana dan kurang nyaman, eretan ini tetap dianggap solusi bagi warga Kapuk Muara yang ingin melalui jalan pintas menuju Pejagalan Jakarta Utara atau sebaliknya. Ya Besti, eretan ini dianggap bisa memangkas waktu perjalanan lebih cepat ketimbang harus berkutat dengan kemacetan dan berputar sejauh 4 km. Udah, hampir setiap hari. Oh, setiap hari? Ini untuk apa, berangkat kerja? Iya, berangkat kerja. Motong jangan kalau motor lewat sana kan jauh. Emang seberapa memangkas waktu sih, Mas? Lumayan sekitar 15 menitan. 15 menit? Tuh, lihat saking ramainya, pengendara motor termasuk perempuan silih berganti menaiki eretan ini. Saya kan lahir di sini. Oh gitu? Iya. Nah emang? Biasa. Ya kalau hujan aja licin gitu, ngeri. Ya lebih murah sih. Lebih murah? Nah, bensin kan sekarang mahal. Maklum Besti, tarif eretan sangat terjangkau, yakni Rp3.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk penumpang. Jadi penasaran nih Besti, memangnya kalau nggak lewat eretan sejauh apa dan berapa lama ya? Kita mulai dari area Pejagalan Besti. Baru seperempat jalan kita sudah dihadapkan dengan kepadatan lalu lintas, khususnya di area perempatan dan lampu merah. Nah, ini dia Besti, perempatan Kapuk Muara serta area pasar yang menjadi salah satu titik kemacetan. Belum lagi pengendara motor harus berhati-hati karena berjalan berdampingan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk. Besti, nih sekarang saya udah sampai di seberang sini. Nih tadi kita kan dari seberang sana tuh ya, seberang eretan sana dan menuju ke sini tanpa eretan. Ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 39 menit 36 detik. Panjang banget ya waktunya. Sedangkan kalau naik eretan ya mungkin kurang dari 5 menit aja udah sampai. Mantap, efektif eretannya nih. Berbeda dengan eretan Cisadane, warga di sini tidak memiliki akses untuk menyeberang selain via eretan atau memutar seperti saya tadi. Meski sudah berjasa bagi warga, sayangnya perahu eretan belum menjadi moda transportasi yang resmi dan diatur dalam undang-undang. Idealnya sih, pemerintah harus melakukan pengawasan dan pembinaan, khususnya nih terkait keamanan dan pembatasan kapasitas angkutnya ya.